Eh, Halo, di sini kami dari kelompok 51 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya sendiri, Grace Evelyn Silagan dengan NIM 11S23043 dengan teman saya. Saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044. Dan saya Tasya Marbun dengan NIM 11 S23042. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah filosofi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfungsi sebagai ideologi yang memastikan peraturan dan hubungan warga negara sesuai dengan nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada konsep beberapa penelusuran tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama yaitu konsep dasar. Ada beberapa istilah merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia yang mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan atau kepentingan atau interest masing-masing, yakni homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi, homo socius yaitu makhluk bermasyarakat, homo economicus yaitu makhluk ekonomi, jun politikon yaitu makhluk politik. Nah, di sini ada beberapa eh, pengertian negara. Yang pertama, negara adalah dari sudut pandang Blunsky, yaitu rakyat, organisasi politik, daerah tertentu. Lalu ada dari Hans Kelsen, yaitu pergaulan hidup, tata paksa. Yang ketiga, Harolaski, yaitu organisasi paksaan. Lalu ada dari Diponolo, yaitu organisasi kekuasaan umat daerah. Lalu ada dari Aristoteles, yaitu persekutuan, keluarga, desa, kehidupan terbaik. Lalu menurut Jean Bodin, yaitu persekutuan, keluarga, kuasa berdaulat. Yang terakhir ada menurut Hugo de Groot, yaitu persekutuan sempurna, orang merdeka, perlindungan hukum. Yang kedua itu adalah konsep tujuan negara. Tujuan pendirian negara berkaitan dengan kebutuhan akan kekuatan stabilitas dan perkembangan masyarakat, perkembangan masyarakat, kekuatan militer dan penguatan kekuasaan dianggap penting untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan. Selain itu, pencarian kesejahteraan dan kebahagiaan mencerminkan aspirasi individu. Meskipun cara untuk mencapainya dapat bervariasi dan terkadang saling bertentangan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah konsep dan urgensi dasar negara. Eh, Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, dalam artian norma dasar. Kemudian Rechtsstaat, yang artinya cita hukum, Staatsrecht, cita negara, dan filosofi Grundslag, yang artinya dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam artian setiap negara memiliki dasar negara. Oke. Adapun peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan eh, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten dan kota. Kemudian di sini kita mempelajari bagaimana menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu sumber yuridis. Di sumber yuridis ini eh, Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan ideologis. Aktualisasi Pancasila menjadi penting untuk memastikan praktik berdemokrasi berjalan
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu mencegah konflik yang tidak ketetapan MPR ketetapan MPR nomor 18 Sering MPR Sering 1998 menegaskan posisi Pancasila dan mencabut pedoman sebelumnya tentang pengalaman Pancasila. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan untuk selaras dengan nilai-nilai tersebut. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada 5. Yang pertama, Rajiman meminta anggota sidang untuk menentukan dasar negara. Kemudian Muhammad Yamin dan Supomo menyampaikan pandangannya. Kemudian Soekarno pada 1 Juni 1945 menyebut Pancasila sebagai filosofise, Grundslag, dan Weltanschauung. Kemudian Muhammad Hatta menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar memuat Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan hukum. Yang kelima, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 8 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan penting dalam etika dan spiritualitas kehidupan bernegara, dengan Pancasila mendorong perlindungan terhadap kehidupan beragama. Indonesia sebagai negara multi keyakinan harus bersikap netral dan memastikan politiknya dipandu oleh nilai-nilai agama yang inklusif. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal dari hukum Tuhan dan hukum alam penting sebagai dasar etika politik dalam kehidupan bernegara. Prinsip kebangsaan yang luas mendorong pengembangan persaudaraan dunia melalui eksternalisasi dan internalisasi. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan perlu kuat dalam pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau dunia luar. Indonesia mampu menyatukan kemajemukan sambil mempertahankan akar tradisi, mencerminkan perspektif etnosimbolis. Kemudian yang keempat, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan harus menghormati kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan kebijaksanaan yang menghargai semua suara, menciptakan keputusan yang adil dan inklusif. Yang kelima, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan memperoleh makna sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial Pancasila, diharapkan ada keseimbangan antara peran individu dan peran sosial manusia. Hal ini mencakup pemenuhan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 36A, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar etika dan norma hukum dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Bagi sektor pemerintah, Pancasila mengarahkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat, sedangkan bagi sektor masyarakat, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam aktivitas sosial politik. Sinergi antara kedua sektor ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik untuk masyarakat yang lebih baik. Jadi kesimpulannya yang pertama, dasar negara yang mendasari semua aspek organisasi dan penyelenggaraan Republik Indonesia. Menentukan arah dan tujuan pemerintahan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila penting untuk membangun keadilan sosial dan masyarakat yang beragam. Yang keempat, Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Baik, demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Di sini kami akan menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Di tengah sawah padi berwarna hijau, Pancasila jadi bintang di hati. Persatuan bangsa takkan pernah layu, mewujudkan cita menuju harmoni. Terima kasih. Cakep. Terima kasih. Terima kasih.